wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli kali wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma inna nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al khair wa dalalah ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa ala kulli niyatin salihah jami'ah shamilah li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada siang hari yang begitu cerah ini, yang juga panas kalau di luar tapi di dalam sini adem, mungkin karena isinya adalah bidadari-bidadari. Tapi kalau adem urusan AC beda sama adem rasanya di hati. Ada orang AC-nya udah dingin banget, cuman hatinya kesel panas. Tapi kita alhamdulillah Allah kasih kita adem jasmani, mudah-mudahan juga adem kita punya hati. Ya Rabbal. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya datang kemari, alhamdulillah bisa silaturahim lagi karena emang susah. Allah, alhamdulillah Allah berikan kita nikmat luar biasa. Lebih-lebih kita masih berada di bulan kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan yang baru beberapa hari yang lalu kita sama-sama semua memperingati Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kemudian kita bersyukur, Allah kasih kita nikmat kemerdekaan, mudah-mudahan nikmat ini Allah tetapkan sampai anak, cucu, cicit kita. Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab ini zaman udah serba modern. Rasulullah gak bakal bisa. Jangankan kita ngaji, terakhir saudara-saudara kita lagi sholat subuh berjamaah di masjid, dibom masjid. Gak bisa kita tidurnya, gak bisa kita punya pikiran mau jalan ngaji ke pengajian, gak bisa.
Maka ini nikmat yang luar biasa. Bersyukur, berterima kasih kita kepada jasanya para pejuang. Dan pejuang-pejuang kita adalah pejuang-pejuang yang imannya luar biasa. Suara saya sudah habis. Allah, pejuang kita ini adalah pejuang-pejuang yang keimanannya luar biasa. Ini kita bisa dapat merdeka sebab semua perjuangan itu dimulai dengan lafaz Allah. Coba kita lihat di Surabaya, siapa yang meneriakkan, menggemakan takbir, membakar semua semangat pejuang, siapa? Yaitu Bung Tomo. Kemudian Ki Hajar Dewantara, Mbah Hashim Asy'ari, yang kemudian memfatwakan bahwa jihad membela kemerdekaan Republik Indonesia termasuk jihad fisabilillah. Ada lagi Teguh Umar di Aceh, ada lagi Sultan Hasanuddin di Sulawesi. Semuanya menggemakan kalimat-kalimat Allah, maka Allah ridha kita diberikan kemerdekaan. Biasanya saya mau pakai baju merah putih, karena belum dicuci semua udah habis kemarin. Berapa? 17 Agustus 1945, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1367 Hijriah. Bagi kebanyakan orang ini hanya soal bertepatan waktu. Pas para pejuang milih tanggal 17 Agustus, pas banget hari Jumat. Pas banget bulan Ramadan. Padahal saudara, para pejuang kita ini orang-orang yang religius. Mereka tahu betul kemuliaan-kemuliaan yang ada sehingga membuahkan hasil kemerdekaan. Ada 3 kemuliaan hari kemerdekaan. Yang pertama, bertepatan dengan hari Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ati sayyidul ayyam. Bahwa hari Jumat itu punggawanya hari-hari. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, yang paling mulia hari apa? Hari Jumat. Yang pertama. Yang kedua, kemuliaan bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan. Jadi mereka itu sebelum mendeklarasikan kemerdekaan itu udah berpuasa, malamnya terawih, bermunajat, memohon, meminta kepada Allah, baru mendeklarasikan kemerdekaan. Dan kemuliaan yang ketiga, kemuliaan orang yang sedang berpuasa. Apa pelajarannya? Kalau kita mau dapat kemerdekaan, kalau kita mau dapat keberhasilan, sandarkan kepada kuasa Allah dan kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang gak bakal bisa jadi orang gede, gak bakal bisa jadi orang mulia kecuali menyandarkan kepada kemuliaan Allah, menyandarkan kepada kemuliaan Rasulullah. Makanya orang-orang yang besar ada saat ini adalah mereka yang hubungannya dekat kepada Allah, yang hubungannya dekat kepada Rasulullah. Kalau kemudian kita pengen jadi hamba yang berhasil fid dunya wal akhirah, bangunlah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 79 tahun Allah jadikan pemimpin kita pemimpin yang adil, pemimpin amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, sampai jam berapa saya di sini? Memang sengaja saya pilih melihat dengan kejadian-kejadian yang ramai saat ini terjadi. Jadi kalau kita mau update, Bu, sekarang itu ada yang jadi trending topik itu, terutama di anak-anak muda. Apa trending topiknya? Dia bilang marriage is scary. Bahasa mana itu ya? Atau bahasa lainnya, kalau yang belah mulutnya ngomong scary marriage.
pernikahan itu menakutkan. Jadi sekarang anak-anak muda kita ini, yang mana punya pengalaman sendiri, yang mana melihat mungkin orang tuanya, sehingga takut sama yang namanya menikah. Padahal di dalam Islam itu yang namanya pernikahan, di dalam Al-Quran disebutnya apa? Mitsaqan ghalidha. Apa Bu? Mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang sakral, perjanjian suci, perjanjian yang berat. Bukan hanya perjanjian suami dengan istri, tapi perjanjian suami istri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan kepada kita bahwa nikah itu bagian daripada sunnahnya Rasulullah. Makanya saya doain, ada yang belum nikah, ada yang mau nikah lagi, saya doain dah, ya, saya doain, amin. Kita yang sudah menikah ini, kita pengen Allah turunkan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Sebab kalau nggak ada berkah di dalam rumah tangga, yang ada itu rasanya kalau ke rumah hati kita empet aja. Betul nggak kira-kira? Melihat muka laki udah empet aja. Laki begitu juga, melihat muka kita udah empet aja. Apa sebabnya? Tidak ada berkah. Maka kita harus paham, Islam itu sangat memandang suci yang namanya pernikahan. Dikatakan bahwa pernikahan itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang amat agung, perjanjian yang amat suci. Berbeda dengan orang-orang di barat sana, mereka hanya melihat pernikahan itu komitmen antara perempuan dengan laki. Bahkan di barat lebih dahsyat lagi, bukan hanya perempuan sama laki, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kan harusnya Adam itu sama siapa, Bu? Salah. Adam sama siapa? Adam sama Inul. Adam, betul. Maksudnya saya ngomong Adam aja, kayak temenan banget. Kita kalau ngomong nama Nabi, ngomong nama sahabat, jangan asal sebut namanya aja. Kita punya orang tua aja nggak mau orang tua kita disebut namanya doang, betul nggak kira-kira? Ini sama sahabat Umar, Utsman, Ali, akrab bener. Sayyidina Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Ya harusnya Adam itu sama Inul. Ini Adam sekarang maunya sama Joko lagi. Repot nggak tuh kira-kira? Maka di dalam Islam itu yang namanya pernikahan itu ibadah yang paling lama. Ya, puasa Ramadan paling lama berapa lamanya? Sebulan. Orang biar kata alim banget, gue mau puasa Ramadan 2 bulan, kagak ada. Orang udah lebaran, iya nggak? Sholat subuh 2 rakaat berapa menit? 10 menit cukup, kurang 15, 20. Saya sebab udah ahli banget Ustaz, jadi 5 menit aja udah selesai. Udah ahli. Iya. Sholat itu paling lama 10 menit. 4 rakaat, sholat zuhur, sholat azhar, sholat isya. Bahkan pernah itu di Masjid Nabawi, sholat subuh 2 rakaat 30 menit. Sholat subuh 30 menit. Sholat subuh 30 menit. Panjang. Dari semenjak matahari belum nongol sampai udah mau nongol gitu. Dari orang pertama dengar bacaan, ya Allah khusyuk banget, netes air matanya sampai nangis, bener kelamaan. 30 menit. Iya, itu aja udah paling lama.
Sholat subuh 30 menit. Sampai ada sekarang masih di YouTube sholat subuh terlama di Masjid Nabawi. Satu kali sholat subuh 30 menit. Itu udah lama. Tapi nikah ini Bu, nikah ini dari semenjak akad nikah diikrarkan sampai kita meninggal dunia semuanya dihitung pahala. Amin. Nyuci pahala, masak pahala, nyiapin semua keperluan suami pahala. Bahkan kata Rasulullah di dalam hadisnya apa Rasulullah sampaikan, kalau seorang suami memandang istrinya dengan pandangan kasih sayang, istri mandang lakinya dengan pandangan penghormatan, Allah bakal pandang sepasang suami istri ini dengan pandangan rahmat. Amin. Kita kalau udah dapat pandangan Allah, hidup kita udah nggak ada susah-susahnya pun. Hidup kita susah, hati kita tetaplah lapang, hati kita tetap tenang. Bahkan kata Rasulullah, kalau laki bini dia pegangan, selama dia pegangan itu dosa-dosanya digugurkan sama Allah. Amin. Amin. Cuman nih hadis dalil cuman mempan sama pengantin baru. Iya Ustaz. Nganten lama laki saya si ganteng. Biar nengok. Lu ngapain mau nyebrang katanya. Emang mau nyebrang doang gandengan tangan ya enggak? Coba ngaji. Ya, kita kan sadar dosa kita banyak ya. Nggak usah zikir, nggak usah megang tasbih, nggak usah baca Quran. Suami nih pulang suami tungguin, jogrok depan pintu begitu, pulang saling gandeng tangan. Dalam hati suami udah deg-degan suami. Kagak biasa ya tangan udah main gandeng aja. Apa ini? Gua salah apa ini kata dia? Dosa yang punya. Makanya nikah itu cobaannya luar biasa. Saya ingat betul dulu ya orang kita dia itu kalau mau jadi ustadz, mau jadi kiai, kalau belum nikah itu belum afdal dipandangnya. Bahkan orang tua kita dulu, ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, ada orang mau naik mimbar Jumat, khutbah Jumat belum nikah, itu belum bisa, kagak dibolehin biar kata pinter. Sebab apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menikah itu menyempurnakan setengah agama. Jadi asal kita kemudian sudah menikah, setengah agama kita udah, tinggal kita cari lagi setengahnya. Ibu-ibu mau masuk surga Bu? Masuk surga? Caranya gampang. Kalau orang laki mau masuk surga, kudu jihad dulu, kudu puasa sunnah dulu, kudu bimbinglah bininya, anaknya. Kalau perempuan enggak. Mau masuk surga, cukup sholat ya, yang wajib, nggak usah yang sunnah, nggak usah tahajud ya, nggak usah sholat duha. Puasa yang wajib aja. Puasa apa yang wajib? Ramadan. Tapi taat sama suami langsung masuk surga, kagak pakai ada yang jagain. Amin. Amin. Ya, itu yang susah Ustaz. Itu yang paling susah katanya begitu. Saya mah mendingan puasa sunnah aja dah daripada saya sama suami saya gede banget sama dia. Ya. Jadi pernikahan itu saking luar biasanya, semua yang ada di dalam pernikahan ya dianggap sebagai amal ibadah. Capeknya kita ya Allah, capek ya nyiapin masakan, nyiapin makanan. Belum lagi kadang-kadang yang disiapin kagak tahu diri lagi. Udahan capek masaknya, orang mah kalau keasinan diem aja, ya enggak? Ya Allah, udah capek banget asinnya, udah diem aja. Kita sabar, dapat pahala. Nyuci baju, ya Allah, rogoh-rogoh kantong agak ada duit, ada ketinggalan, katanya begitu. Setan itu paling kagak suka rumah tangga kita, orang-orang yang beriman harmonis nggak suka. Iblis kumpul sama
pasukan-pasukannya, syaiton-syaiton ini laporan semua ke iblis. Iblis ini kan ada dongkotnya, ya. Yang ketika disuruh sujud sama Nabi Adam, Nabi alaihi salam. Nabi Adam disautin Adam lagi, alaihi salam. Sujud kepada Nabi Adam gak mau. Ini dengkotnya, kumpul nih semua kroni-kroninya nih, syaiton nih, laporan semua. Kata setan begini, wahai iblis, ya pemimpinku, aku berhasil ngebuat orang minum minuman yang Allah larang. Ada lagi yang laporan bangga-bangga, iya, aku berhasil ya menjadikan orang korupsi 271 triliun. Kata yang lain, itu mah bukan lu, emang dia yang mau itu. Ada yang begitu. Biasa. Ada lagi kemudian dia berdiri lagi, wahai Tuanku, aku udah berhasil bikin suami istri cerai, semua berdiri, semua tepuk tangan. Kenapa? Karena semenjak dia bercerai itu gugur semua ibadah-ibadah, gandeng tangannya, pandangan rahmatnya, lelahnya, saling bercengkeramaknya, beribadah bersama suaminya, semuanya gugur. Maka kalau kita mau dapat pahala, hubungan pernikahan kita ini semuanya dianggap pahala. Bakal tuh kemudian mulai lagi, ini anak-anak kita tuh hati-hati, anak-anak kita ini udah mulai satu tadi, scary Mary, udah mulai takut sama yang namanya nikah. Ada lagi, ya nikah mau, cuman dia kagak mau punya anak, apa namanya? Child free. Nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahnya Rasul. Apa bu? An-nikahu apa? An-nikahu sunnati. Hurufnya itu apa? Sin, nun, ta, sama ya. Sunnati. Bacanya kudu benar. Jangan orang bacanya salah, repot urusan. Apa dia baca? An-nikahu santai. Sama pun ta sama ya, dibaca santai lagi sama dia. Akhirnya kagak nikah dah. Iya. Karena nikah ini adalah sunnahnya Rasulullah, kita pesan betul anak kita yang kemudian masih kesusahan mencari jodohnya, kita minta sama Allah. Doain biar kemudian jodohnya orang baik, jodohnya orang soleh, jodohnya orang solehah. Sebab apa? Nikah itu pahalanya banyak. Kalau orang kita nikah itu sebagai ibadah, yang mulai ketakutan sama nikah ini, dia diganggu sama syaitan. Orang-orang sekarang udah mulai melihat pernikahan itu menakutkan bukan tanpa sebab. Sebabnya apa? Banyaknya kasus perceraian, banyaknya kasus apa? KDRT. Mana tuh yang ramai kemarin? Caranya rumah tangga kita bisa jadi yang dulu mungkin perjalanannya tidak mudah, banyak jatuh bangunnya, nggak jadi masalah. Jangankan rumah tangga kita bu, rumah tangga sahabatnya Rasulullah juga begitu, rumah tangganya Rasulullah juga begitu. Pernah seorang sahabat waktu Sayyidina Umar menjabat menjadi khalifah, dia mau ngadu nih sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kenal nggak? Orangnya bagaimana? Tegas. Ya, orangnya tegas, orang semua takut, bahkan jin aja takut sama Sayyidina Umar. Dia mau ngadu, sebabnya apa? Dipuyang, bininya ngomel mulu di rumah. Iya, kata tuh laki, gua ngapain aja, romannya sahar baru mau ngetok pintu, dia denger bininya Sayyidina Umar marah. Dan marahnya lebih kencang dari marah bininya. Akhirnya kagak jadi masuk ke rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang udah ngeliat kagak jadi, orang mau datang dipanggil sama Sayyidina Umar. Kenapa wahai sahabatku, ada hajat apa? Itu dia jadi pemimpin itu. Wahai Sayyidina Umar, tadinya saya mau ngadu sebab bini saya ngomel mulu. Lah saya pas tahu dengar bininya Sayyidina Umar lebih tinggi lagi, saya kagak jadi dah.
Apa jawaban Sayyidina Umar? Wahai sahabatku, istri kita itu sudah membantu ibadah kita. Gara-gara dia cuciin baju kita itu gak wajib. Masak itu gak wajib. Ngurus anak itu gak wajib. Langsung dicatat. Tapi dia mau rela, ridho masakin kita masakan, makanan, kemudian nyuciin baju kita. Dia mau. Itu tidak cukup. Dan itu semua yang udah dia lakuin buat kita sebagai suami tidak bakal bisa kita balas hanya dengan diam ketika bini kita lagi ngomong. Jadi sungguh tinggi kemuliaan seorang istri. Ini kadang-kadang anak-anak kita maaf ya, mau nikah dia pacaran dulu. Ada nggak yang pacaran bertahun-tahun, nikah 4 hari cerai? Coba cari di IG, ada nggak tuh di IG? Dia ketika pacaran itu dia udah mulai menutup pandangannya nih, tertutup oleh yang namanya hawa nafsu. Makanya yang bagus itu nih kalau nanti kita punya anak gitu kan, mudah-mudahan anak kita itu membangun cinta di dalam pernikahan. Bukan cinta dulu baru membangun pernikahan, Bu. Tuh ulama-ulama dulu nggak sedikit yang baru ketemu sama bininya itu pas malam pertama. Yang baru berdua-dua sama bininya itu ya pas malam pertama. Kalau nih anak muda kita, kalau anak-anak kita nih pacaran, nikah 4 hari, seminggu, setahun, 5 tahun, beratnya bukan main, cerai. Gilir buaya tuh udah banyak macamnya. Ada namanya buaya syari. Gimana tuh buaya syari? Kita lihat anak-anak gadis kita tuh. Kalau di Facebook, di Instagram udah mulai ada yang pesen-pesen tuh, ya ngirimin inbox. Apa inboxnya? Assalamualaikum belum. Ini namanya buaya syari. Setan itu demen banget. Tapi lempengan orang sudah mulai mengikrarkan akad nikah duluan. Maka kita yang sudah pernikahan kita lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, lebih dari 15 tahun, itu semua mudah-mudahan dianggap amal ibadah oleh Allah. Dan kita harus jadi orang yang cerdas, Bu. Orang cerdas itu apa? Dia yang nikah mencari kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ada nggak orang nikah dari sebelum nikah dia udah ngomong begini, pokoknya ntar kita nikah kita ribut terus ya, jangan berhenti. Ada nggak? Orang gila itu begitu. Tapi sayangnya orang banyak yang hilang kewarasannya setelah menikah. Giliran belum nikah manisnya bukan main, tapi giliran udah nikah emosinya, marahnya ini harus. Apa itu ngomongnya? Ketahuan belangnya. Nah, betul. Maka pesannya para ulama apa? Nikah. Kalau kamu mau cari calon melek, lihat nih begini melotot. Jangan udah demen duluan, jadi ketutupan nih. Kalau bahasa kita orang Betawi, iya, tai kotok rasa coklat. Udah demen aja, akhirnya nikah baru sehari 2 hari baru ketahuan. Lu pas pacaran kamu begini, lah ini. Pas bangun tidur, lakinya kaget, lu siapa? Tapi nanti kalau sudah nikah, dah mulai itu burem-buremin pandangan kita. Asal pas kita lagi nyari kita udah melek, pas sudah nikah yakin karena Allah mulai burem-buremin pandangan kita. Ketahuan kurangnya belah sono, kurangnya belah sini, di sini kurang, di sono kurang. Mulai kita bilang, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan saya. Sebab kata Rasulullah, kalau ada suami sabar sama perangai istrinya, dia bakal dikasih pahala sebagaimana pahala sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu ujiannya luar biasa.
dikasih sama Allah sakit, ditinggal sama keluarganya sendirian, semua hilang hartanya. Ini orang laki nggak perlu dah kayak begitu, nggak bakal buat. Cukup apa? Sabar sama bini. Orang perempuan begitu juga kata Rasulullah, kalau bini sabar sama lakinya bakal dikasih pahala sebagaimana sabarnya Sayyidatuna Asiyah, istrinya Fir'aun. Nggak kuat tuh kalau Allah takdirin kita jadi istrinya Fir'aun, penguasa yang bahkan sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia bunuh semua anak-anak laki, dia zalimi semua masyarakatnya. Kita jadi istrinya nggak cukup. Alhamdulillah Bu, biar masih lebih mending dari Fir'aun. Sekarang jawab begitu. Kalau lagi ngambek, enggak, Ustaznya lebih parah dari Fir'aun Ustaz, katanya begitu. Maka sabar ini merupakan kunci utama keberkahan di dalam rumah tangga. Giliran lakinya lagi marah, tahu siapa yang kudu sabar. Giliran bininya lagi marah, paham siapa yang kudu sabar. Ini kagak. Laki marah itu tinggi lagi suara, kita nggak ketemu, hilang keberkahan. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, nanti ketika hari kiamat, ya, bakal ada satu derajat yang begitu hina, ya. Dua-duanya aja deh. Ya, kata Rasulullah, ada satu derajat yang sangat hina nanti ketika hari kiamat. Siapa? Ar-rajulu yufdi ila mar'atihi wa tufdi ilaihi. Seorang suami yang demenannya mengungkap, menceritakan rahasia bininya, bini yang demen banget mengungkap rahasia suami. Thumma yanshur ahaduhuma sirra sahibihi. Dia ketemu temannya, dia cerita, laki gue begini banget. Ketemu lagi saudaranya, ketemu iparnya, laki begitu juga. Kita kira kali ya orang perempuan doang, enggak Bu. Ini orang laki zaman sekarang mulutnya juga lemes-lemes. Luar biasa dalam hadis ini kata Rasulullah, nih orang laki, orang perempuan yang suka nyebar-nyebar ini rahasia pasangannya. Dijelasin sama Rasulullah itu rahasia bagaimana sih? Di antaranya Bu, maaf, banyak orang yang suka ceritain urusan ranjangnya sama orang lain, hukumnya haram, nggak boleh. Orang laki, bini gue begini, yang begini juga, bini gue mah begini banget, laki gue begini banget, begini, kalau dikasih begini bilangnya juga haram. Kasih permisalan, jangan sampai kemudian kita melakukan hal ini. Kata Rasulullah, orang yang seringnya begini, diceritain urusan ranjangnya, diceritain semua keburukan suaminya, digambarkan seperti setan laki-laki, syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan. Maaf. Makanya yang paling benar itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita itu kalau udah jadi pasangan suami istri, kita anggap laki kita pakaian kita, kemudian yang laki nganggap bininya pakaian di. Apa di antara fungsinya pakaian? Oh, kalau orang sekarang makanya udah ada namanya penyakit orang susah. Nah, alhamdulillah. Pano, kurap, kudis, masih ada nggak tuh zaman sekarang? Kalau orang dulu banyak juga penyakit pano, kurap, kudis. Itu orang kalau punya pano di badan umpama di sini nih begitu. Itu dia pengennya ditutupin apa kagak? Tutupin, malu. Di leher juga kadang cari baju yang kerahnya tinggi sama dia biar kagak kelihatan.
Lah itu dari penyakit kulit aja dia pakai pakaiannya buat menutupi aibnya. Kenapa justru lakinya yang harus jadi pakaian dia, aibnya malah disebar-sebar? Enggak boleh Bu ya? Enggak boleh. Bahkan ketika kita udah pisah sama laki kita, ganti lagi. Kalau mami bisa lempar. Sabar. Ternyata bukan rumah tangga doang, sabar Bu, ngajar biar Alhamdulillah. Enggak Bu. Terutama kalau kita udah pisah sama kita punya pasangan, jangan punya kebiasaan nyeritain keburukannya, terutama kepada anak kita. Ini cerai. Semua keburukan lakinya disebutin sehingga anaknya benci sama ayahnya sendiri, benci sama bapaknya sendiri. Nggak boleh, hukumnya haram. Dan ini kunci yang kedua, tidak boleh menceritakan rahasia pasangan kepada siapapun, terutama nih media sosial. Berantem dikit update status, demi banget sama kita. Kali Syahrini kali kita ya kejar-kejar dengan penuh kesabaran. Kalau perlu kita melibatkan orang, di dalam Islam disediain caranya. Orang laki kudu punya wali, orang perempuan kudu punya wali. Ngomong kepada walinya, duduk. Ini namanya kalau dalam persidangan apa? Mediasi. Sebutin apa yang menjadi permasalahannya, kira-kira bagaimana solusinya, bikin satu perjanjian. Kalau dua-duanya bisa memenuhi, jalan punya rumah tangga. Kalau memang enggak, jalan terakhir harus ditempuh perceraian. Bercerailah dengan baik. Sebab dipesan di dalam Al-Quran, kalau emang orang laki udah gak demen sama bininya, serahin mereka. Jadi yang kedua, kalau kita mau punya rumah tangga yang berkah, pintar-pintar jaga rahasia. Yang ketiga, kunci rumah tangga yang berkah adalah yang saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Apa? Dia marahan apa bagaimana sih? Mana lakinya mana? Yang ketiga, rumah tangga yang berkah yang saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Ini harus tahu Bu. Jangan kita nikah cuma ngandelin cinta aja. Cinta umurnya nggak panjang, cinta bisa naik, bisa turun. Kadang-kadang berkurangnya kecantikan, berkurangnya ketampanan, berkurangnya juga rasa cinta. Kalau ibu kan biasanya berkurangnya saldo rekening, berkurangnya rasa cinta. Bukan hanya istri memenuhi daripada kewajibannya kepada suami, tapi suami begitu juga. Nih, di antara kewajiban seorang istri adalah memenuhi permintaannya suami. Apa di dalam hadisnya Rasulullah, kalau seorang suami udah pengen ada satu hajat sama bininya, ya. Kata Rasulullah, kalau orang laki suami punya hajat, ngajak istrinya keranjang, istrinya membalikan badannya membelakangi suaminya, menolak hajat daripada suaminya, sampai besok pagi dilaknat sama malaikatnya Allah. Ya, jadi selama itu malam dia tidur membelakangi, menolak permintaan suaminya, malaikat mengutuk ini seorang istri. Ustaz, kejam banget sih. Kita juga boleh aja dong Ustaz. Ustaz, saya lagi sakit, boleh kalau sakit. Ustaz, saya kan lagi capek, boleh. Sampai ini baik. Ini kagak. Kadang-kadang masalah kedengeran, lakinya pulang langsung pura-pura tidur. Lakinya mau pulang pasang koyo. Cari dasar yang bolong yang mana ini? Kenapa? Di antara kewajiban utama seorang istri melayani suaminya. Kalau mau berkah. Kan kalau kita mau mandang ya, ini satu. Kalau kita mau lihat nih hadis, ya, orang ngelihatnya ini kejam banget sama istri begitu ya. Padahal coba lihat,
Ini seorang istri diajak sama lakinya bukan ke medan perang, bukan diajak yang kemana-mana. Diajaknya kemana sih, Bu? Keranjang. Keranjang itu kan kalau dalam satu percintaan, puncak daripada romansa percintaan itu yang ada di ranjang, Bu. Ini orang perempuan diajak keranjang kok ogah. Iya, kali-kali lakinya. Kadang-kadang orang laki ngomong begini, istri yang baik itu istri yang mau diajak susah. Lah orang tuanya pengen bahagia anak perempuannya, pas dinikahin malah jadi susah. Jadi maksud saya, Bu, ya maksud saya begini, Bu, yang ketiga itu ya kewajiban dan hak ini harus dipenuhi. Maka saya mau kasih deh amalannya begini, amalan ya. Satu, ya biasa ini, biarin lah yang kagak denger, syukurin ya. Rumah tangga punya amalan berkah satu. Mulai biasain kalau masuk rumah baca nih. Pertama, ya, yang pertama salam. Mau ada orang, mau kagak ada orang, baca salam. Bahkan biar kata kita bolak-balik nih, anak kita nonton TV, kita keluar bentar nih, ngelongok tukang bakso udah lewat belum? Masuk lagi, salam. Ya, salam. Kalau kagak ada orang, salamnya bagaimana ya? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Iya. Dari salam itu kan kita minta apa? Ketentraman, kedamaian dari Allah. Ini kagak. Kadang-kadang orang laki masuk-masuk manggil neng, Umi, begitu. Kagak pakai salam. Jadi yang pertama apa ya? Salam. Yang kedua baca ayat kursi. Ayat kursi. Apa? Insya. Yang kedua baca yang berapa nih? Yang ketiga baca surat Al-Ikhlas. Ini kalau kata Syekh Khalil Bangkalan, saya dapat juga dari Mbak Maimun Zubair, orang yang ngamalin ini rezekinya ngocor, rezekinya luber, sampai tetangganya dapat. Ya Robbal. Ini kalau ini dirutinin, pulang dari sini ya bilangin sama laki kita, bang, saya dapat ilmu. Ajarin anak kita dapat ilmu. Mau masuk rumah apa yang pertama? Salam. Yang kedua ayat kursi. Yang ketiga pun. Kalau bisa kagak buru-buru baca dulu, sambil udah menuju ke pintu ya, mulai baca ayat kursi baru masuk. Tapi kalau memang agak sulit, misalnya kita lagi buru-buru, sambil aja. Jadi sambil masuk, sambil salam, sambil baca ayat kursi, sambil baca Al-Ikhlas, udah. Tapi kalau guru-guru gitu dulu ngajarin kita itu masuk nih, kan guru di depan, kita nggak berani masuk setelah guru. Jadi guru baca dulu itu salam, baca dulu itu ayat kursi, baca dulu Al-Ikhlas. Kita di belakang nungguin. Akhirnya jadi pertanyaan, nih guru lagi ngapain? Ternyata ngajarin kita bacaan sebelum masuk roh. Jelas? Yang kedua, kalau bisa nih, ya kalau kita mau dapat keberkahan dalam rumah tangga kita, perbanyak istighfar. Terutama di sepertiga malam. Karena di waktu tersebut Allah turunin rahmatnya, Allah turunin keberkahannya bagi orang-orang yang memohon ampun. Kalau bisa ajak laki kita, umpama nih lagi sama-sama punya masalah, ajak kita punya laki tahajud bareng, istighfar bareng. Lihat kalau ini sudah mulai dilakukan, sebesar apapun masalah yang ada, hati kita tetap tenang. Karena kan yang mahal itu apa, Bu? Yang mahal itu ketenangan hati. Bu, tadi sampai di mana? Yang ketiga, Bu, ya, mulai menutup dari segala kekurangan pasangan, pelan-pelan. Ya, memang selalu rumput tetangga itu terlihat lebih hijau. Sekarang begini aja, Bu, nih ya, saya mau kasih tahu. Ini zaman kita udah zaman edan. Kasih kepada pasangan kita itu kunci utama Allah turunin keberkahan. Laki ngasih duit berapa aja, alhamdulillah. Nggak ngasih duit, innalillahi. Wajib laki
laki nih, kalau ada orang laki juga si omel ini. Lah saya juga biar ngajar-ngajar begini dagang. Dan mau jadi kiai, mau yang ngaji, mau jadi muridnya kiai, nyari nafkah itu wajib. Maka kita di rumah, ini kita yang lagi ngaji begini doain. Ini doa di majelis taklim begini mustajab. Lagi kita yang lagi nyari nafkah, gara-gara kita rajin ngaji, insya Allah rizkinya ditambah. Amin. Makanya mulainya dari syukur. Laki pulang duit, bawa gaji bulanannya, gaji harinya berapapun, kita syukur. Nanti Allah akan tambahin lagi kita punya rezeki. Maka dari itu ya 3 itu ya, kemudian poin-poinnya tadi juga mudah-mudahan bisa menjadikan pernikahan kita menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh-solehah, sehingga nanti di dunia kita menjadi keluarga, kita bakal dikumpulkan kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir kita tutup dengan apa ini? Doa ya, kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertama kita minta sama Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat dunia dan akhirat, manfaat buat keluarga dan kerabat. Mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh-solehah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestin segera Allah berikan kemenangan, segera Allah berikan pertolongan, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majelis yang mulia, kita semua bakal dikumpulkan di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah جامعا شاملا لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والعروب والفتن والمحن وجميع أنواع البلاء ما ظهر منها بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذه تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حملا طيبا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبول يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.